maka ilmu ma'rifat mesti fana dalam An-Nur Al-Muhammadi, maka disebutlah Al-Ma'rifah Al-Muhammadiyah, ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Ma'rifat yang 4 paketnya: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dari syariat ke hakikat ke thariqat namanya alam malakut. Ciri-cirinya wirid. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat tabiat malaikat, berwiridlah, berpuasalah, tahajudlah. Malaikat nggak tidur, kurangin tidur. Malaikat istiqomah, disiplin beramal. Dari tarekat kepada hakikat disebut alam jabarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah. Walhamdulillahilladzi huwa nurus samawati wal ardh. Walhamdulillahilladzi binurihi تنورت قلوبنا بسر أسمائه وأسرارنا بسر صفاته وأرواحنا بسر ذاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القونين سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا محمود سيدنا أحيا سيد الأولين سيد الآخرين وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد, puji syukur atas tajalliyat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah salah satu keberkahan nyatanya tajalli rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat salah seorang pewaris ilmu ma'rifatullah, pemegang amanah ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Kita tidak pernah dulu berjanji untuk bertemu, tapi malam ini kita bertemu. Apalagi jika yang diundang ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua arwah pasti akan berkumpul. Maka syukur ya Allah, syukran dengan syukur ma yaliku bijalalika wa jamalik, dengan syukur yang kami mungkin tidak mampu memenuhinya ya Allah. Hanya Engkau yang pantas memuji dirimu sendiri. Dan semua itu saudara-saudariku pecinta ilmu ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, kita beruntung guru berpulang itu kesempurnaan. Tapi tidak usah khawatir, tidaklah seorang wali berpulang kecuali dia tinggalkan abdal-abdalnya, pengganti-penggantinya. Dan kita sudah melihat di depan kita semua, di samping kiri kanan saya, orang-orang yang mewarisi ilmu ini. Wabil khusus ayahanda Kiai Haji Jumair Dahri, hafizahullah, semoga Allah memanjangkan hayatnya sehingga kolbu-kolbu yang sedang mati suri bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan saya bahagia sekali, Al-Faqir tidak pantas duduk bersama dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya Al-Habib Nasir bin Syekh Abi Bakar. Mohon ridhonya, mohon halalnya. Yang pantas bicara ini ya beliau-beliau inilah. Tapi karena saya sudah janji 2 tahun lalu, sebelum acara kita 1 tahun lalu, baru kali inilah betul-betul kita bisa bertemu pas dengan haul Allah yarham murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Aman Al-Badjar qaddasallahu sirrahu, dan juga teman kita
tahun lalu juga bertanya tentang salawat onta ya. Saya ingat kopi hitamnya itu. Itu orang Wahabi gimana lihat? Jadi kalau Kiai Ahmad ini setengah Wahabi, saya dulu full Wahabi. Tapi semenjak saat itulah gak pernah benci lagi dengan Wahabi. Karena orang-orang Wahabi ini siapa tahu nanti dapat Wahhab dari Allah Ta'ala. Al-Wahhab apa artinya? Mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi dulu hati yang keras, baru dikasih rasa yang lembut. Itu cerita cabai juga itu Kiai. Kalau nggak pernah ngerasain cabai, nggak tahu rasa manisnya kecap. Jadi kadang-kadang berhati keras itu nikmat kalau sudah dapat rasa zikrullah. Maka kita beruntung ketemu orang-orang tersebut. Semua umarok, saya tidak tahu siapa saja yang hadir. Saya Pak Bupati hadir. Ya. Para tim dari perwakilan gubernur dan semuanya dari kepolisian, dari TNI, mobil khusus, semua orang yang berpartisipasi untuk acara ini. Semoga Allah istiqomahkan ruhnya bersama baginda Rasulullah. Wa khusul khusus yang jauh-jauh datang ke sini. Semoga Allah mempertemukan kita juga nanti di alam mahsyar sana. Amin ya rabbal alamin. Saya sengaja bawa kitab judulnya Al-Insan Al-Kamil. Karena kalau mau datang ke ayah Anda Haji Jumairi ini nggak boleh bawa kitab sembarangan. Bawa kitabnya harus yang bukan yang biasa, yang luar. Bukan kitab yang dianggap orang benar semua orang, tapi kitab yang kalau kita buka ada 1-2 ulama menentang. Saya sengaja bawa ini kitabnya. Dan injit-injitnya Habib Nasir sering dipakai, dipelintir kalam-kalam kayak Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sering dipelintir kalam-kalam beliau untuk mengharamkan kitab ini. Padahal Al-Habib Al-Qutub Abdullah Al-Haddad tidak melarang dalam arti mengharamkan. Beliau hanya menganjurkan bagi pemula jangan baca kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu diulang lagi oleh ulama yang menjadi kakeknya para ulama di Palembang, kampung dia, mantan setengah Wahabi. Syekh Abdul Samad Al-Palembani, beliau dalam kitab Syairus Salikin atau Syiarus Salikin juga menyebut nama kitab ini. Tidak dilarang, tapi disebutkan kurikulumnya untuk pemula, kitabnya Bidayatul Hidayah. Untuk menengah Ihya Al-Hikam. Untuk yang sudah kajiannya kayak kajian beliau ini, ya kitab Al-Insan Al-Kamil, bukan dilarang. Maka siapa yang mengatasnamakan nama Sadatuna Al-Awliya ya, di Yaman sana, Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad, untuk mengharamkan kitab ini, itu at-takzib alaih, itu kebohongan atas beliau. Itu tidak benar ya. Nanti silakan cek lagi kitabnya. Saya sengaja buka bab 59. Tenang, ini nggak dibacain semua ya, dibacain yang aman-aman aja ya. Cuma ini dibacakan kenapa? Ini kitab dikarang oleh Al-Qutub Abdul Karim Al-Jili. Beliau ini zuriat seorang walinya para wali, Qutbul Aqtab, Al-Qutub Ar-Rabbani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau ini Sayyid iya, Syarif iya, beliau Hasani iya, Husaini iya. Maka kitab ini berarti ditulis oleh seorang Sayyid, seorang Habib, As-Sayyid Abdul Karim Al-Jili. Apa kata beliau? Ini ada syair, ada penjelasan.
Kita ambil potongan syairnya, kita ambil penjelasan. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk ruh Sahibul Haul Maulana Syekh Al-Mukarram Muhammad Saman Al-Banjari wa warithihi wa muridihi wa li jami'il hadirin wa li jami'i qulubina. Al-Fatihah. Surahul Ladin. Qal an-nafsu sirru rabbi wa hiya adh-dhat falaha biha fi dhatiha ladhat. An-nafs, diri. Diri itu adalah sirnya Rabbi, yaitu Allah Ta'ala. Wa hiya adh-dhat, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya bukan diri itu zat Allah, tapi kalimatnya apa? Diri itu sirnya zat Allah. Lain maknanya? Diriku zat Allah dengan diriku sir zat Allah, beda nggak? Lain. Nah, cuma kata sirnya kalau hilang, disinilah muncul penyimpangan dalam ilmu ma'rifatullah. Makanya ada orang mengatakan zat aku, zat Allah, itu menyimpang dari teks aslinya. Teks aslinya bagaimana? An-nafsu sirrur rabbi. Beda ya? Diri itu hakikatnya adalah rahasia daripada Allah Ta'ala. Bukan Allah, tapi rahasia Allah. Rahasia apa? Allah itu bisa dikenal, dapat dikenal dari nama, af'al, perbuatan, sifat, dan zat. Kata beliau, diri yang hakikat diri itu sir dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat atau lezat? Berat atau lezat? Benar. Nah, kata beliau, falaha biha fi dzatiha ladzat. Maka laha, baginya diri, biha, padanya zat, fi dzatiha, pada dirinya itu, ketika terjadi tarakki dan tanazzul, ya, ladzat, ada zauq yang bernama ladzat, kelezatan. Kelezatan ini hanya diketahui oleh orang yang sudah merasakan. Oleh karenanya, meskipun orang yang sudah merasakan ini dianggap orang sesat, seperti kata orang, cabai itu nggak enak, pedes. Tapi oleh wong Pitugalo Palembang, ya, dihajar tiap pagi, udah jadi kuah. Kuahnya makanan apa namanya? Ya? Cuka itu bisa minuman itu. Isinya apa? Cabai. Isinya cabai. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi dalam mengenal diri, barulah orang kenal sirnya Rabbi. Dalam mengenal sir itu terjadilah namanya ladzat, kelezatan, kelezatan, kelezatan. Dan kelezatan itulah yang disebut oleh, yang dibaca tadi ayatnya oleh Guru Mahmud. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Tes, mana yang lebih sahih? Oh, pas dengan cincinnya berarti. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala sirri Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi. Makhluqatun min nuri wasfir rububiyyah. Bacaannya serem, bunyinya serem juga. Jadi hakikatnya diri kita, diri yang hadir semua, ini punya diri nggak? Benar. Atau ini apa ini? Patung apa orang di depan saya? Patung orang atau orang? Benar. Nah, kalau si orang-orang ini benar punya sir di dalamnya, ini orang terciptanya dari apa? Min nuri wasfir rububiyyah, dari nur sifat rububi, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya potong dulu. Yang mau baca lanjutannya, cari aja kitabnya sendiri. Kita lanjut ke paragraf itu, syair-syair. Apa kata beliau? Anna Allah Ta'ala lamma khalaqa Muhammadan SAW min kamalihi wa ja'alahu mazharan li jamalihi wa jalalihi, khalaqa kulla haqiqatin fi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haqiqatin min haqaiqi asma'ihi wa sifatihi. Allah tatkala menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari nur kesempurnaannya, kamalnya. Dalam buku risalahnya Syekh Al-Mukarram Muhammad Thamman Al-Banjari disebutkan itu. Ada yang disebut kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang disebut jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad SAW karena beliau sempurna. Kesempurnaan ini dibagi dua, kamal, sempurna dibagi dua, satu jamal, satu jalal. Coba dihafalkan. Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad SAW dari nur kamalnya, sifat sempurna, sempurna zatnya Allah Ta'ala. Maka diterbitkan cahaya, ada dua cahaya dari situ, dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Nurullah Al-Kamal Al-Kamil kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Insan Al-Kamil, terpecah dari nur beliau dua nur besar. Satu jamal, keindahan. Yang kedua jalal, keagungan, ketegasan. Dari jamalnya ini diciptakan arwah para malaikat, para nabi, lebih awal lagi dari malaikat. Karena nabi tidak mungkin reinkarnasi, karena tidak ada reinkarnasi dalam ajaran kita, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sebagian kelompok Mu'tazilah mereka percaya reinkarnasi, di sebagian kelompok Hululiyah Batiniyah mereka percaya reinkarnasi, di sebagian agama di luar kita, dan juga termasuk kelompok Syiah Ghulat, bukan Syiah yang ada di Iran itu, bukan Syiah Ghulat namanya, Syiah yang berlebihan. Mereka percaya reinkarnasi, terlahir kembali, seperti film-film Korea yang disukai ibu-ibu. Benar ya? Banyak itu film-film reinkarnasi. Hati-hati, dalam ajaran kita tidak ada itu. Maka yang ada, para anbiya setelah diciptakan Allah, ada namanya tanazzulat. Jadi tanazzulnya Allah itu tidak langsung. Kalau langsung, hancur alam semesta. Begitu dalam riwayat Imam Ahmad. Maka Allah Ta'ala jadikanlah Sayyidina Muhammad SAW wasitatul arwah, media penghubung semua arwah.
Dari ruh beliau terbitlah tadi Jamal dan Jalal. Dari Jamal terbitlah ruhaniyah para malaikat, ruhaniyah para anbiya. Para anbiya ini, nabi-nabi ini sudah meninggal semua belum? Masih ada sisa beberapa. Siapa aja nabi yang belum wafat? Nabi Idris udah meninggal Pak, terus ikut lagi, udah gak masuk. Yang belum pernah mati, Nabi Isa, Nabi Khidir, antum nanti dapat banget. Kalau aneh ingat, Nabi Khidir nama kecilnya siapa? Balya Abul Abbas. Siapa lagi? Nabi Ilyas. Ada satu lagi. Nabi Isa sudah. Ini dia minta kitab ini kayaknya. Satu lagi Nabi yang jarang disebut namanya. Sudah wafat. Nabi siapakah? Nabi yang ngurusin alam kubur siapa? Ada yang tahu? Tadi saya ngurusin. Ada yang tahu? Nabiullah Khalid bin Sinan. Siapa namanya? Ini Nabi ditipu oleh jamaah. Tuh, jamaah penipu ada. Ayah Anda sudah ditipu belum? Akhirnya buat kesepakatan, oke, saya dikubur besok. Besoknya lagi kalian harus bangkitkan gali kubur. Udah deal, ternyata lusa setelah dikubur tidak digali, gak dibangkitkan. Akhirnya beliau selama-lamanya belum meninggal dikubur, belum meninggal, masih hidup. Itu namanya Nabi Allah Khalid bin Sinan. Maka kalau ada wali-wali Allah bisa mengakses alam kubur, pasti bertemu dengan Nabi Allah Khalid. Kalau enggak, itu pasti halu, pasti alam syaitania, khayali syaitan yang dibuat. Ya, auzubillah min. Jadi ngerti alam kubur nggak sembarangan, ada pintunya. Kantor aja ada security-nya, ada pimpinannya, ada penjaga lobinya. Itu kan miniatur alam sana. Alam sana lebih cantik. Ya, itu yang kata mantan Wahabi, kok berani buka. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada satu kitab yang menyebutkan kalimat lain. Di sini juga ada. Malaikat itu diciptakan dari nurnya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling percaya kepada Allah siapa? Yang paling beriman itu siapa? Nabi Yuna Muhammad. Nah, itu ayat yang tadi dibaca. Nabi Muhammad itu bukan hanya bapak fisik seseorang kalian, tapi beliau Al-Akbar. Begitu dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab sirah. Al-Akbar, bukan aba ahadin min rijalikum, bukan bapak satu orang, bukan bapak zuriat Rasulullah semata, tapi Al-Akbar, bapak alam semesta. Inilah yang dikatakan dalam ilham yang diterima para aulia. Nabi SAW ruhaninya berkalam kepada ruhaninya para aulia. Ini tidak ketemu di kitab hadis, ketemunya di kitab ilmu rasa. Apa kata beliau? Al-alam minni, alam itu dari. Yang ada di alam siapa aja? Setan ada di alam nggak? Ada, benar. Di alam ini ada orang taat, ada orang maksiat, benar nggak? Itu semua dari Rasulullah SAW. Boleh nggak ngomong begini? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh ngomong begini? Berarti dia nggak mengenal hakikat
al-ab al-haqiqi, bapak hakiki alam semesta. Apakah selamanya orang taat itu taat? Apakah selamanya orang maksiat itu terlaknat? Tidak. Lalu kenapa ada ayat celaka bagi orang yang sholat? Lalu kenapa disebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah tahu takdirnya hamba itu kalau nggak taat maksiat. Tetapi di dalam taat ada maksiat, di dalam maksiat ada taat. Siapa yang tahu kita riya? Apakah makhluk tahu kita sedang riya? Kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca kitab. Siapa yang tahu kita sedang riya? Hanya Allah yang tahu dan kita sendiri. Riya itu ada dua yang paling parah. Kalau cinta dipuji sudah biasa. Ilmu zikir, baca nama Allah 5.000 sehari, 40 hari bersih kalbu. Tapi ada yang luar biasa. Ketika orang benci kepada kita, sanggupkah menanggungnya? Ketika orang menuduh kita, sanggupkah bertahan untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik? Ketika ada orang emosi dengan kita, sanggupkah kita tidak emosi kepada dia? Berapa banyak saya ketemu kiai ustaz ketika didebat oleh Wahabi. Ini Kiai Aswaja ini, Gus. Guru Kiai Aswaja Ahlus Sunnah. Ketika didebat oleh Wahabi, keluarlah kedirian. Saya ini sudah 20 tahun ngaji, kamu baru 3 tahun. Itu kesombongan, kiai. Hati-hati. Itu namanya takabbur. Itu sifatnya iblis. Bukan sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baru Wahabi yang melawan. Bagaimana Abu Jahal yang melawan antum nanti? Baru sesama muslim beda faham. Bagaimana kalau sudah beda? Tapi orang-orang yang faham nur Sayyidina Muhammad SAW, semuanya indah. Tapi indah itu tidak mesti semuanya senyum. Kadang-kadang kita menangis. Kadang-kadang kita sedih. Karena sang baginda pernah sedih. Maka sedih kita hari ini hanyalah warisan kesedihan beliau. Bahagia senyum kita hari ini hanyalah karena nur baginda Nabi Muhammad SAW. Taatnya kita hari ini hanya percikan dari taat rukuknya beliau. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari kebaikan Allah, jalan pintas menuju Allah, mengenal hakikatun nafs, mengenal hakikat diri. Tadi al-jamal, keindahan Rasulullah SAW, dari beliau para nabi dicipta. Para nabi ini tidak mungkin reinkarnasi. Maka para nabi ini kata beliau SAW, al-ulama warasatul anbiya. Allah pilih ulama-ulama rohani yang siap mewadahi ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Jadi ini ilmu tidak diberikan kepada orang jago baca kitab kalau kolbunya sombong. Karena ilmu tidak pernah turun kepada, tidak pernah tergenang di puncak gunung, kecuali sudah dia merendah dengan adanya kawah. Adakah air di puncak gunung? Ada. Maka orang yang meninggi tidak ada satu tetes ma'rifat di dalam dirinya. Habis. Beruntunglah orang-orang yang merendahkan hati. Allah akan masukkan ma'rifat di tetesi. Terus nyebut nama Allah, sebut nama Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama itu pada hakikatnya adalah pewaris atau tanazulnya para anbiya, bukan reinkarnasi para. Sosoknya sudah beda, nafsnya sudah beda, tapi para arwah anbiya ketika turun mereka lebih kaget lagi. Jika dulu Nabi Lut hanya bertemu orang laki suka laki, sekarang ketemu perempuan suka perempuan, lebih gawat toh? Lebih gawat gak?
Lebih gawat atau lebih biasa? Dulu orang kalau mau riba, itu ribanya lewat fisik. Janjian, saya mau bayar tanggal 7, gak bisa bayar, tanggal 8 naik. Jadi hujatan tiba-tiba. Kalau sekarang bisa online. Betul. Riba hari ini bisa online, gampang. Main di handphone, jadi. Maka nabi-nabi yang dulu ketemu mengharamkan riba, ketika sekarang dia membersamai pewaris-pewaris, dia geleng-geleng kepala. Wahai pewaris, ujianmu lebih berat. Lebih berat. Nabi siapa yang paling menyedihkan? Bapak Ibu, Nabi siapa yang paling menyedihkan? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa? Nabi Ayub. Itu pribadi, Pak. Nabi Ayub ngejek fi'il Allah. Ada anjing kudisan, bilang, kudisan. Kenapa seorang Nabi tidak melihat ada nur Allah di situ? Karena Nabi itu berdosanya beda dengan dosanya orang awam. Kalau kita dosa, mata jelalatan, lisan ngomongin orang, kemaluan berzina, tangan megang yang haram, mulut makan yang haram. Kalau Nabi nggak mungkin maksiat begitu. Lalu apa makna di Quran? Wastaghfir li dzanbi, surat Muhammad ayat 19. Muhammad, mintakanlah ampun terhadap dosamu. Nabi berdosa. Apa dosanya Nabi? Makanya dosanya Nabi bukanlah dosa yang disebut dalam ilmu aqidah dan fiqh. Dosanya para anbiya ketika mereka tidak melihat nur Allah dimanapun. Itulah yang kemudian kelebihan umat al-Muhammadiyah. Secara makom tidak ada wali yang lebih tinggi dari Nabi. Tapi secara ilmu akhir zaman, Allah bukakan ilmu yang tidak dibukakan pada zaman-zaman terdahulu. Coba Nabi dahulu, Nabi Musa dikasih smartphone, bisa buka nggak, guru? Imam Bukhari coba bukain Google, cari Sahih Bukhari, dia bingung. Emang itu kitab, kok kitab bisa dibuat kecil begitu? Kamu dapat berapa hadis di dalam buku kecil itu? Dia sebut nanti buku kecil, smartphone. Ternyata dalam 5 menit kita boleh mendownload Sahih Bukhari yang lebih dari 9.000 hadis. Yang dulu beliau sepanjang hidupnya cari hadis itu. Satu hadis 3 bulan. Kita cuma 3 menit. Kalau handphonenya oke, 3 detik boleh. Zaman ini ilmu dibuka, di zaman dulu tidak dibuka. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, murid terbaik dari Al-Qutub Al-Ghaus Abul Hasan Syazili, pewaris ilmu nur Muhammad SAW di zamannya, yang mewariskan, mengijazahkan salawat An-Nur Zati, Allahumma salli ala sayyidina An-Nuri Zati wa sirri sari bi jamil asma wa sifat. Itu ilmu beliau, ayahan, itu semuanya ada di dalam salawat itu. Orang baca salawat ini, dia faham isinya, itu khatam semua ilmu ma'rifat. Muridnya, bayangkan ini muridnya, belum gurunya. Kata beliau, "Lau fata anni, lau ghaba anni Sayyidina Muhammad SAW, walau lahzah, a'dadtu nafsi minal murtadin." Kalau aku luput dari memandang nur baginda Nabi Muhammad SAW walaupun sesaat, lahzah, aku menilai diriku murtad secara ilmu hakikat, bukan murtad secara ilmu fikih, bukan kafir secara ilmu kalam, bukan. Inilah seni membaca kitab tasawuf. Jangan dibaca dengan kaedah fikih, jangan dibaca dengan kaedah ilmu kalam yang basicnya adalah burhan akli, seperti disebut Syekh Muhammad Abduh, bahwa ilmu kalam itu al-burhan al-aqli, ilmu keimanan yang dibangun dengan bukti-bukti akal.
walaupun pakai Al-Quran Sunnah, tapi basicnya akal. Ini bukan ilmu akal, itu akal kecil. Dipakai di sini al-aqlul akbar, itulah qalbu. Itulah sindiran di Quran, lahum qulubu ya'qiluna biha. Di surah Al-Hajj, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga qalbunya dijadikan sumber untuk merasakan, untuk ya'qilun. Ya'qilun bahasa Arab mengikat sesuatu. Ya'qiluna biha, dia mengikat sesuatu, menyerap sesuatu. Maka ciri-ciri orang punya qalbu, dia akan menyerap dari siapa saja, tidak memandang umur ataupun usia, tidak memandang gelar ataupun pangkat dan jabatan. Kok jadi serius gitu ya? Terus selawat dulu satu. Selawat yang sah. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi. Mana suaranya? Habibi salam. Salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Salam alaika Habibi, ya aunal ghanibi. Semuanya salam alaika Annun wa salamun ayaunal ghanibi. Salam alaika Annun wa salamun. Salam alaika Annun wa salamun. Salam alaika Ahmad ya Habibi, Habibi salam. Salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi, salam alaika Habibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Syukran. Terus, semoga suaranya tambah membuat kita rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa khalaqa kulla haqiqatin fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan semua hakikat pada nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min haqiqatin min haqaiqi asma'ihi wa sifatihi. Dan hakikat Nabiuna Muhammad SAW itu adalah terhubung dengan hakikat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Mursi tadi, tidak adalah aku lupa sesaat, tidak memandang sesaat saja kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Aku menganggap diriku murtad. Kenapa? Dia sudah kenal, dia adalah pohon, dia adalah tanah, dia adalah batu, dia adalah makhluk, semuanya berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW.
Nur Sayyidina Muhammad SAW berasal dari kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dalam hadis Imam Ibnu Majah. Beliau ditanya, sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW ditanya. Ini pertanyaan untuk kita zaman ini. Karena Rasulullah SAW secara fisik sudah wafat, tapi nurnya tidak pernah padam. Maka saya insya Allah setelah mengerti Nur Muhammad walaupun sedikit, tidak pernah lagi berani mengatakan Nabi Muhammad SAW mati, nggak berani lagi, kecuali mencontoh. Hanya mengatakan wafat, karena wafat artinya sempurna. Kalau mati, cukup Allah yang berkalam. Allah yang berkalam kepada Nabi Muhammad SAW boleh. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, surat Az-Zumar. Itu hak Allah Al-Jalal, Dzul Jalali wal Ikram. Tapi adab seorang umat Sayyidina Muhammad SAW tidak pantas mengatakan wahai mayyitun. Adakah nama Nabi Muhammad SAW mayyit? Tak ada. Karena ilmu ini ujungnya adalah adab. Adab yang tinggi, al-adab al-aliyah. Jadi kalau orang tidak beradab ke Rasulullah SAW, wajar dia tidak beradab kepada beliau ini. Ya, wajar. Maka kita gak usah sedih-sedih, ayah Habib, guru. Kalau ada orang hina kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian thariqah, kajian-kajian ahlus sunnah, kita cukup katakan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah, sungguh benar Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW dulu pernah dihina, maka takdir kita mewarisi ilmu ini mesti pernah mengalami dihina. Tapi tenang, Rasulullah SAW happy ending. Beliau tidak membalas kehinaan dengan kehinaan. Lagi di bawah bukit, malaikat datang. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, aku hancurkan musuhmu. Bagaimana? Oh, kalau kita senang, kun fayakun, hancurkan. Bener gak? Makanya gak boleh jadi wali kutu. Istilahnya jadi wali kutu kupret. Gak boleh menjadi wali kutu. Kenapa? Karena di kalbunya tidak ada rahmat. Yang ada cuma zulumat, kegelapan. Pakai ayat lagi. Hati-hati yang disebut ulama, yang duduk di majelis ulama, yang duduk di lembaga-lembaga keulamaan, lembaga-lembaga jamiah keislaman. Hati-hati. Itu gelar duniawi semua. Kapan cari gelar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalimat berikut saya nggak boleh baca, ngaji langsung ke beliau ya. Ini sengaja sebutin kalimat ini supaya ikhwan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul tambah yakin bahwa walaupun risalah Syekh Muhammad Saman Al-Banjari sudah dilatinkan, sebenarnya sumbernya dalam kitab, sumbernya dari kitab para wali-wali Allah yang mereka berakidah ahlus sunnah. ثم لما خلق الله تعالى نفس محمد صلى الله عليه وسلم على ما وصفناه خلق نفس آدم عليه السلام نسخة من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. Tatkala Allah telah ciptakan nur Sayyidina Muhammad SAW, zat Sayyidina Muhammad SAW, maka dari tadi apa? Jamal, Jalal. Ini masih Jamal, keindahan baginda. Jamal itu isinya rahmah. Dari rahmah terbitlah dua nama, Rahman, Rahim. Dari nama-nama inilah kemudian muncul, diciptakan Sayyidina Adam. Jadi lebih tua Nabi Muhammad SAW atau Nabi Adam. Maka benarlah sebuah riwayat, meskipun riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi dia bisa naik menjadi hasan. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar, atau dibalik.
Adam itu bapak tubuh kalian, bashar, di bashar namanya. Maka telinga kita di sini, ya. Jalannya kayak gimana? Jalannya pakai kaki, pakai tangan. Jalan pakai kaki, pakai tangan. Ya, begini kayak monyet atau tegak? Tegak, karena bukan keturunan kirdun. Bukan keturunan monyet, kiamang, orang hutan, bukan. Kita ini keturunan Adam. Adam. Sebelum Sayyidina Adam sudah ada Adam-Adam yang lain. Cuma Adam yang ini beda. Ini Adam yang terakhir dimaksud. Adam yang beliau disebut Abul Bashar. Adam sebelumnya sudah mati. Itu yang ditemukan orang rangka-rangkanya banyak. Panjang-panjang, bongkok-bongkok. Itu Adam yang belum kamil. Adam Abul Bashar. Adam itu ayahanda umat manusia secara fisik. Berarti semuanya ini Habib keturunan Nabi semua. Keturunan Nabi Adam. Marganya udah gak jelas. Kalau beliau marganya masih jelas. Sampai ke Nabi Adam ketahuan. Coba, ada yang tahu silsilahnya sampai ke Nabi Adam? Kalau beliau ada. Ketemu sampai baginda Rasulullah, udah dari baginda Rasulullah SAW sampai ke Nabiullah Adam. Lalu ada anak muda bertanya, kok Nabi Adam dulu, nggak Nabi Muhammad SAW? Apa jawabannya? Yang sempurna itu terakhir. Benar nggak? Komputer yang dulu yang bagus yang sekarang? Benar. Ya, komputer yang ditemukan tahun-tahun belum ini abad 20 atau komputer abad ini? Coba yang teleponnya dulu masih telepon pakai wartel ya. Aduh, ribetnya bukan. Telepon ke Jakarta karena telepon ayah. Baru 3 menit dan 50.000. Ya salah. Coba pilih mana, zaman dulu pas zaman sekarang. Dulu orang kalau mau ngomong secara rohani kan gak ada alat. Duduk dulu di atas sejadah. Sampai kirim kalam dulu. Siapa kirim? Dikirim kepada rohani si fulan. Kalau dia mengerti ilmu ini, nyampe. Gak pakai telekomunikasi, ya telepati, telekolbu. Dulu kejadian. Sekarang karena orang sibuk main handphone, smartphone, smart kolbunya nggak jalan. Kita nggak bisa kirim, nggak bisa mengirim pesan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ana awalun nabiyyin fil khalq. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih li ghairihi, hasan bi dzati. Aku nabi pertama di kalangan makhluk Allah. Wa akhiruhum fil ba'thi. Tapi terakhir diutus. Ya? Kenapa? Penyempurna umat terdahulu mesti terakhir. Maka umat Sayyidina Muhammad SAW adalah umat penyempurna umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun wajah kita nggak segagah Habib ya, nggak ada Arab-Arabnya. Coba lihat Guru Mahmud, Arab maklum. Muka aneh apalagi ya, nggak jelas Arab. Orang Arab itu Bang Allah berikan kegagahan. Benar nggak Bu? Benar ya? Ya, mimpi ya. Menikah dengan orang Arab ya. Allahumma sholli. Allah ciptakan Sayyidina Adam nuskhatan min nafsi Sayyidina Muhammad SAW. Ada satu lembaran, satu percikan nur dari nur zat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi Nabi
Inilah yang disebut Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Jili. Kenapa malaikat itu sujud kepada Sayyidina Adam? Karena di dalam dirinya ada nuskhah Muhammadiyah, ada al-faid al-Muhammadi, ada aliran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia manusia atau batu? Lebih mulia manusia atau batu? Ya. Terus kenapa kita sujud mengarah ke batu? Batu Ka'bah. Menyembah batu. Ada yang menyembah batu? Berarti ruku sujud menghadap sesuatu bukan berarti menyembahnya. Itu yang disebut qiblat. Kalau qalbu tidak berkiblat kepada persegi empat itu, coba yang baru pulang haji, baru pulang umroh, melihat persegi empat biasa aja. Tapi kalau pakai qalbu, bukan persegi empat yang terlihat. Apa yang terlihat? Itu Ka'batul abdan, itu Ka'bah tubuh. Kalau Ka'bah ruh ada di sini, ada di situ, ada di semua. Cuma kalau belum ketemu, carilah guru yang dia telah menemukan Ka'bah di dalam diri. Itulah yang disebut dalam sebuah kalimat kaidah ilmu ma'rifatullah. Ini bukan hadis juga, tapi ini kalam ilhami quds. Apa kalamnya? Qalbul mu'min. Itu kalam kita ulang-ulang terus. Qalbu orang beriman itu tempat mengingat Allah. Itu terjemahan biasa. Ya. Baitullah itulah Al-Ka'bah. Salah satu sir salawat saat tawaf adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ka'batil arwah. Nanti kalau ada yang tawaf baca itu ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Ka'batil arwah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami pada Ka'bahnya rohani kami, tempat menghadapnya rohani kami, yaitu ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa murid-murid selalu mengelilingi guru-gurunya, selalu mendatangi syekh mursyid? Karena guru itu telah menemukan Ka'bah rohani. Kenapa Rasulullah SAW hari ini, walaupun Islam bukan agama terbesar masih agama lain, tapi secara praktis orang yang mempraktekkan agamanya itu Muslim. Prancis terbesar itu Katolik, tapi hanya KTP. Secara praktis itu orang-orang imigran dari Algeria, dari Tunis, dari Maroko pindah sana, dan mereka bangun masjid-masjid ramai. Tapi rumah ibadah yang lain sepi. Saudara-saudariku, saudara arwah, jadi ruh Sayyidina Muhammad SAW, ruh beliau, itulah tempat semua arwah berkeliling. Kalau belum tahu cara berkeliling, carilah ustadz mutawif yang mampu membimbing. Itulah mursyid di bumi, itulah ustadz di bumi. Kalau ruh belum tahu cara bertawaf kepada Ka'bahnya ruh, mesti cari guru yang sudah menemukan cara itu di dalam diri. Bisa karena nggak berat kok. Yang berat tuh batu. Yang berat itu kecuali kolbunya sudah keras.
lebih keras dari batu. Maka orang yang mengatakan ilmu ini ilmu berat, tidak boleh dibuka di luar, haram dibuka di luar, nanti jadi fitnah, dia tidak tahu membedakan mana kolbu batu mulia dengan kolbu yang sudah jadi batu yang berat, batu yang tidak bermanfaat. Betul, ini ilmu berat, tapi semua roh kecanduan kajian. Gak melihat pendidikan orang apa, apapun pendidikannya, ruh kita sedang bertawaf pada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun tubuh duduk, tapi ruhnya sedang berputar dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tasbih bahasa Arab secara harfiah, tasbih itu membaca apa? Subhanallah. Tapi sabbaha, kalau orang Arab mau berenang, bahasa Arabnya bagus, tibah. Betul? Kalau kita berenang, kata kerja aktifnya apa? Asbahu, berenang. Ketika disebut banyak sabbaha yusabbihu, dia berputar-putar, kalimat itu berputar di dalam kolbu. Itulah salah satu tawafnya kolbu. Mau kolbunya tawaf, harus tahu zikir yang mengelilingi kolbu. Ada zikir yang mengelilingi lisan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kalau lidah dikunci, baca itu enggak enak. Ketika lidah dikunci, nama yang muncul lain lagi. Ya? Oleh karena itu, tidak boleh belajar begini dari buku. Mesti kepada orang yang kolbunya sudah bercahaya dengan kalimat itu. Itu yang disebut guru mursyid. Maka ayat yang tadi dibaca oleh Al-Arabi Al-Ma'lumi, Arab Ma'lum maksudnya, Al-Banjari udah biasa guru. Kalau Arab Al-Ma'lum itu gelar malam ini. Seandainya tadi pas terbang, saya jarang-jarang melihat laut itu kaget. Tapi tadi waktu melihat ke bawah, bukan karena takut, tapi ingat ilmunya yang diajarkan beliau. Seandainya itu laut, airnya jadi tinta. Untuk apa? Untuk menghitung kalimahnya Rabbi. Baru kalimah, belum fi'il, belum sifat, belum asma, baru kalimat. Satu kalimat, atau dua kalimat, atau tiga kalimat. La nafidal bah, itu air laut habis, ganti lagi yang baru, laut, tujuh samudra, tetap saja satu kalimah Allah tidak cukup. Apa maknanya? Ma'rifatullah itu, wahai para ulama, ini khusus untuk para ulama, saya ngomong untuk para santri, ilmu Allah itu disebut kalimatu Rabbi. Kalau ente punya maktabah, library, perpustakaan seluas samudra Indonesia 7 kali dilipat, tak apa-apa, itu belum mampu menjelaskan satu inti kalimat. Artinya apa? Ilmu kita, hafalan kita belum akan sanggup untuk menjelaskan ilmu Allah. Berarti jangan tutup, jangan close ilmu ini. Apalagi zaman sudah begini, apalagi sudah muncul banyak ilmu-ilmu palsu yang sejenis ini, ilmu-ilmu turuan seperti ini. Maka orang-orang yang mengemban ilmu ini, penerus ilmu ini,
yang dapat amanah ilmu ini fardu kifayah untuk melaksanakan tugas menyebarkan ilmu ma'rifatullah. Tapi kalau ilmu ini dibuka, nanti yang marah juga ulama. Yang marah ini dua aja. Satu dia tidak mengerti, satu dia hasad. Satu dia tidak mengerti, satu dia hasad. Yang tidak mengerti biasanya diam atau awalnya semangat untuk menyerang. Ketika dia paham, dia insaf, dia diam, dia minta maaf, dia tobat kepada Allah SWT. Itu yang terjadi pada para imam, yang juga terjadi kepada mantan setengah Wahabi. Tapi yang paling bahaya hasad. Dari awal alam ini dicipta, tidak pernah ada makhluk yang hasad kecuali namanya Azazil. Azazil ini diciptakan dari Nur Muhammad SAW juga, tapi namanya Nurul Jalal. Nur Jalal, apa arti Jalal? Keagungan. Nabi Muhammad SAW kalau lagi muncul nur ini, apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Itu lagi Nur Jalal. Akulah penghulu semua manusia, bukan Adam, bukan Nuh. Aku. Kata siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Hadis Bukhari, Muslim, semua ahli hadis meriwayatkan ini kecuali 1, 2, 3 orang. Oh maaf, Abu Daud tidak masuk. Itu Nabi Muhammad SAW lagi Jalal. Jalal itu muncul ana. Saat itu bukanlah ana nafs amarah, tapi itu ana nur ilahi, nur Jalal Allah. Maka saat itu bukanlah kesombongan yang muncul. Maka di riwayat lain ditambahkan wala fakhr. Ini bukan sombong, itu tanda orang yang berbangga dengan Nur Jalal, bukan dengan Nar Jalal. Diciptakanlah dari Nur Jalal ini satu nar, namanya Azazil. Dia dari nur tapi dia menjadi nar. Maka ketika dia mengatakan akulah orang yang sudah beribadah ribuan tahun di surga, di alam semesta, tapi dia tidak mengatakan wala fakhar. Bukan sombong, tapi emang beneran dia sombong, emang dia bangga. Nah, tadi kalau ada kiai ngomong, saya ini 20 tahun ngaji. Tapi kalau dia bilang, ini bukan sombong nak, tapi aku 20 tahun ngaji, gak pernah berani membid'ahkan orang kayak ente. Nah, itu baru top itu dia. Itu dia Nurul Jalal. Nah, saya 40 tahun khidmat kepada umat, gak pernah nyakitin satu orang di masjid dengan mengatakan ente ahli bid'ah. Itu baru namanya Jalaliyah, baru sahih, kiainya fana dalam jalalnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ini kan nggak mau dicium tangan, ya udah saya cari aja mana yang bisa dicium mas. Dapat leher jadi dicium. Nah, itu nur apa? Nur Jamal. Orang yang nggak mau dicium tangannya karena beliau kepercik Nurul Jamal. Tapi kalau beliau dua-duanya pakai, kadang-kadang pakai Jamal, kadang dicium tangannya, kadang duluan cium tangan orang. Jadi saya tak pernah lagi suuzon dengan ada kiai tangannya diginiin sama orang. Oh berarti kiainya lagi Jalal nih. Nah, suuzon kita. Tak perlu juga kita kemudian bilang kiainya nggak tawadu, Guru Mahmud nggak tawadu. Nah, saya nggak pernah ngomong gitu. Nah, lain-lain nur. Yang penting jangan nar ya. Allahumma sholli ala. Itulah sebabnya Sayyidina Adam dapat diperdaya oleh Azazil.
Karena sama-sama dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tahu kelemahan masing-masing. Jam berapa? Masih kuat kan? Coba salawat dulu. Terus salawat Jibril. Betul. Allahu ala Muhammad. Sarang-sarang. Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Ya Rasul Ya Habib salam Salawat Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu Anta syamsun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun Anta nurun fawqa nuri Anta iksirun wa ghani Anta misbahus suduri Sallallahu 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Si segar. Saya loncat kitabnya, pilihin bagian-bagian yang tidak kontroversial, kecuali bagi orang yang kolbunya memang ada jahlun wa hasadun, ada jahilan dan hasad, kita nggak tahu lagi. I'lam anna Allah Ta'ala lamma khalaqa an-nafsa al-muhammadiyyah min dhatihi وذات الحق جامعة للضدين خلق الملائكة العالي من حيث صفات الجمال والنور والهدى من نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi tatkala Allah menciptakan jiwa diri Sayyidina Muhammad SAW dari zatnya, dan zatnya Allah Ta'ala mencakup semua yang bertolak belakang dengan pandangan makhluk, tapi tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ciptakanlah malaikat-malaikat yang disebut Al-Ali. Ada malaikat-malaikat tinggi, ada malaikat sedang, ada malaikat standar. Jadi malaikat itu ada pangkat.
pangkatan inilah yang turun kemudian menjadi sistem dalam militer. Maka sistem-sistem militer itu adalah imitasi yang ada di dalam ilmu kemalaikatan. Makanya malaikat itu kalau disuruh apa, jawabannya siap kalau bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kan sekarang mereka langsung labbaik, marhaba, sam'an wa ta'at, langsung. Malaikat begitu. Nah, dan malaikat nurnya, walaupun Allah ciptakan dari nur jamal, tapi dibungkus dengan jalal. Itu sebabnya malaikat itu agak sedikit kaku. Maaf ya mas malaikat, kita ngomongin malaikat begini, malaikat cuek aja, santai aja, dia akan diem ya. Kenapa? Emang dia begitu. Dari awal dicipta tasbih aja, ganggu orang, dia nggak ngerti. Itu malaikat bawa ke bar, tempat maksiat, gak terganggu. Coba kita maksiat dibawa ke dalam rumah, bawa pakai handphone, bener gak? Kita lagi begini-gini ngomongin orang, majelis ilmu bisa jadi majelis ghibah. Malaikat enggak. Malaikat itu makhluk yang sudah stabil. Maka orang-orang yang tidak terganggu dengan rusaknya orang sekitar, itu orang-orang kembaran-kembaran nurnya malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Kenapa? Masih kawin. Malaikat kawin nggak? Ya? Masih makan, minum. Ada nggak mau sholat? Ya, tapi mau kawin. Suka-suka dia. Masih makan. Kalau diajak traktir makan tuh paling banyak makannya. Kenapa dia kalau sholat cukup hakikat, kalau makan nggak pakai hakikat aja? Makan hakikat bro, nah, bisa nggak gitu? Kawin hakikat bro, bisa nggak begitu? Merem aja deh langsung, ya nggak? Merem masuk orgasme, bisa nggak? Itu tipuan-tipuan iblisiah yang khafifah, halus, terjadi pada orang yang katanya menggeluti ilmu ma'rifat. Ciri-ciri ilmu ma'rifat itu sudah sakarat, dia mulai mengingkari syariat. Kalau orang bermaksiat lain cerita, katakan saya maksiat, jangan kemudian mengatakan sekarang semua kemaksiatan yang haram halal bagiku. Oh, itu ciri-ciri ilmu ma'rifat telah sesat. Jadi kepada ulama yang duduk di majelis, yang selalu mengawasi kajian-kajian ma'rifat, tak usah khawatir. Ma'rifat kita ini mabniun ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Aqidah kita dibangun, aqidah ahlus sunnah. Di sini talbis-talbis itu diceritakan, bagian-bagian sini ada. Jadi kalau dipotong, si syaitan yang tadi dia dapat nar jamalnya Allah itu, dia punya pintu kepada kita. Ada 7 pintunya. Mau dengar? Tapi isinya biasa. Yang luar biasa itu contoh. Apa kata beliau? Ada mazahirnya syaitan. Jadi syaitan itu bisa mengambil rupa, menyatakan dirinya dalam 7 hal. Yang pertama, huwa dunya wa ma bunyat alaihi. Itu dunia dan seisinya. Maka disebut oleh beliau, iblis la yahtassu mazharuhu bi ahadin duna'ah. Iblis itu kalau ingin mengambil wadah gak milih-milih. Ini gawat. Gak mesti pemaksiat. Bisa. Bisa. Zuriat Nabi bisa. Kan jasadnya doang zuriat Nabi, mohon maaf. Ruhnya belum tentu menemukan asalnya itu.
Mesti dia ketemu mursyid juga, walaupun bukan zuriat Nabi SAW. Mesti. Tadi lagi jalan Nabi, maaf. Tadi cium-ciuman ya, sekarang ceramain Habib. Iblis la yakhtassu mazharuhu bi ahadin duna ahad. Iblis itu tidak akan mengambil tajalliyat. Iblis itu juga ada tajalli. Bedanya kalau Allah tajallinya tajalli nurani, sedangkan iblis tajallinya tajalli zulmani, tajalli kegelapan. Contoh, saya ajak nih, wahai ikhwan ma'rifat, mulai malam ini kalian harus percaya ilmu kita ini paling benar, di luar kita sesat. Itu namanya apa? Itu zulmani itu. Kata murid, ya lagi ahwal, bukan ahwal Muhammadi, itu namanya ahwal syaitani. Ahwal juga benar, ahwal setan. Dipinjam lisannya sama saya. Kenapa? Dalam Sahih Bukhari disebut tempat minjemnya itu gampang. Dia jadi majrad dam, mengalir di setiap pembuluh darah. Majra, tempat mengalir darah. Di lidah ada pembuluh darah untuk membenarkan keampuhan. Muncul nanti, dan barangkali sudah muncul orang-orang yang menghina ahli-ahli marifat cuma karena ahli marifat gak ahli hadis. Dia ahli hadis. Cuma karena ahli marifat tidak tahu cara meneliti hadis ini sahih tidak sahih. Dia kuliah hadis, terus orang ini dia sesat dan difatwakan ulama-ulama karena dia berfatwa sesat dia jadi. Dan ini akan tambah muncul, tambah banyak. Guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan marifat, coba lihat, mohon maaf, di risalah yang ditulis Syekh Muhammad Salman, itu saya sudah teliti semua hadis. Cuma filenya hilang. Harusnya sudah diinput, sudah dijelaskan ini hadis atau bukan. Ini kitab juga berkembang di Malaysia. Sahabat saya yang mengajarkan yang sejenis itu difatwakan sesat di salah satu negara bagian Malaysia. Jadi untung Al-Mukarram Syekh Muhammad Salman Al-Banjari tidak mengajar di zaman ini. Mungkin sudah difatwakan sesat. Ya? Cuma karena salah membaca hadis, salah referensi hadis. Ternyata di Banjar, di Martapura, Abah Gurus Kumpul juga pernah dituduh sesat. Fatwa majelis ulama, untung ketuanya tidak jadi tanda tangan. Sekelas Abah Gurus Kumpul sesat. Jadi nanti kalau Ayahanda Kiai Haji Jumaidi Dahri difatwakan sesat, jangan kaget. Atau ada yang nantang sesat, jangan kaget. La yuhtassu mazharuhu bi ahadin duna ahad. Bisa nggak lisan mursyid dipinjam? Bisa. Kalau kemursidan dia bukan dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya karena mursyid, karena dimursyidkan. Mursyid dia belum sampai makom, gurunya bilang, aduh udah kasih aja deh. Ada yang tidak mursyid tapi memursyidkan dirinya dan diangkat mursyid oleh murid-muridnya. Dilihat akhir zaman lisannya akan menjadi sumber perpecahan. Karena syaitan itu apa maunya syaitan? Ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Syaitan itu hanya ingin, syaitan bukan iblis. Maka setan itu tidak mesti jin. Setan itu bisa jadi manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi pohon, bisa jadi cincin. Tapi bukan cincin ini loh ya. Ini cincin hadiah dari beliau ini.
Saya bawanya yang hijau karena mau bahas kitab Insan Kamil, tapi di tengah jalan saya ingat ini kitab Ma'rifat, harusnya saya bawa yang nyampe ke dalam kolbu beliau. Ternyata disediain lagi pamer. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa ciri-ciri kalau ada orang sudah dirasuki setan? Dirasuki jin bacain ayat kursi beres. Tapi kalau dirasuki syaitan, dibacain ayat kursi, dia bilang apa? Gue juga hafal. Itu makhraj ente salah, ngaji dulu maan. Ya salah. Hati-hati. Jadi ciri-ciri orang yang sudah lisannya dipinjam oleh syaitan atau dia sudah menunggal dengan syaitan, dia ada aja orang berpecah. Dia ada orang kemudian ingin memusuhi orang lain atau baghdha, orang emosi, bawaannya emosi. Kadang-kadang emosinya dibalut ke hal-hal yang soleh, pakai takbir. Hati-hati, jangan sampai takbir kita ada adawah dan baghdha. Ini mulai masa kampanye. Mungkin setelah ini antum lupa, tapi saya cuma ingatkan. Saya ingat satu ilmu yang diwariskan Syekh Muhammad Samad. Ini ilmu vulgar, tapi bisa dijadikan kias analog. Ilmu tentang bersyahwat. Nanti kaitannya dengan marah. Kapan kita tahu syahwat kita ini syahwat dari nur atau syahwat dari zulumat, dari kegelapan? Kapan taunya? Dalam hadis yang sahih disebutkan syaitan itu dan malaikat punya lammah, punya channel masuk ke dalam kolbu. Lammah, channel masuk sini. Wa idza dzakarallah, jika si hamba punya kolbu ingat Allah, itu tusukannya, channelnya dicabut. Berarti si kolbu tidak mungkin membenci orang, tidak mungkin memusuhi orang, tidak mungkin merendahkan orang. Itu indikatornya. Tapi dia tetap baca Quran, baca hadis. Tapi Quran dan hadis bahkan takbirnya isinya adawah dan baghdha, menyebabkan orang bermusuhan. Anak bangsa cuma karena pilihan calon presiden bermusuhan, berarti ada syaitan di antara orang itu. Sudah siap berbeda pilihan? Ini nggak ada yang pesan sama saya. Ini cuma pesan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dipesan dari Allah agar sabar. Memang kiai harus sabar ingetin umat, karena umat ini nggak sabar. Dapat WA langsung, dapat WA hantam langsung. Sudah siap berbeda pilihan? Beneran umat Nabi Muhammad SAW siap untuk tidak benci-bencian, siap untuk tidak bermusuhan karena berbeda pilihan, karena tidak ada hadis mengenai pilihan presiden kan? Karena zaman Nabi nggak ada pemilu. Rasulullah SAW dipilih langsung oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar ditunjuk oleh para sahabat, Umar ditunjuk oleh para sahabat, Utsman ditunjuk perwakilan sahabat, Ali juga demikian. Maka siapapun calon presiden, saya sampaikan kepada semuanya, I love you all. Saya cinta kalian semua. Tapi mohon maaf, saya tidak boleh menzahirkan dukungan ke siapapun. Walaupun sudah dikabarkan siapa yang terbaik dari yang baik-baik. Mereka baik semua. Mereka anak-anak bangsa terhebat yang bisa masuk 3 nominasi terbesar. Tapi siapkah ikhwan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul? Tidak baghdha, tidak adawah, tidak bermusuhan, tidak marah benci-bencian. Siap? Benar? Ya. Nanti cek takbirnya. Kalau takbirnya dari nurullah, tidak ada terbayang kebencian kepada siapapun.
Tidak ada emosi kepada saudara kita yang beda pilihan, tidak ada. Kalau takbirnya bukan dengan syaitan bisa takbir nggak? Bisa. Orang di non muslim aja kemarin di gereja takbir Allahu Akbar, ya kan? Itu dia kan setan, itu dia non muslim dia. Apalagi syaitan yang babehnya dulu namanya Azazil pernah muslim. Jadi dunia kita ini bisa menjadi apa? Perwujudan syaitan. Kalau iblis pasti jin. Kalau syaitan, kadang-kadang syaitan itu yang ganggu sholat ular. Karena Nabi mengatakan boleh bunuh ular dalam sholat. Makanya sholat merem tidak boleh dari awal sampai akhir, harus dibuka sekali. Siapa tahu ada ular. Ya? Ada anjing ganggu, disebut Nabi syaitan. Tapi kalau anjing yang gak ganggu, Nabi gak suruh bunuh. Nabi sebut ummatun minal umam, hadisnya sahih. Nabi sebut anjing itu umat. Jadi kalau setan bisa manusia, bisa ular, bisa jin. Kalau sekarang Nabi SAW hadir, mungkin smartphone itu disebut syaitan. Apa ciri-cirinya? Kalau buka WA, kita kemudian kesel sama orang. Kalau buka Facebook, kemudian benci sama orang. Karena postingan video, potongan kala, muncul kebencian. Itu smartphone harus dita'awuzkan. Kalau sama Syekh Muhammad Seman Al-Banjari, kalau riadoh 40 hari putus, kafaroh. Bener ayahanda? Kafaroh. Maka ilmu kafaroh itu ilmu ma'rifah. Ada begitu. Ya? Saya punya guru, nyetir lagi asik, mobil keren. Biasa kalau mobil keren kan beda pak. Kalau mobil di atas 1M dengan mobil 100 juta, itu beda perasaan. Cobain aja. Beda rasanya. Ketika disalip dikit, kita ngomong, guguk lo. ANJING gitu ngomongnya ke orang. GOBLOK, betul kan? Kita lagi di Cilincing tuh, biasa keluar bayar tol itu semua jalurnya mengecil. Kita tenang aja lurus. Ternyata di belakang ada orang yang terganggu. Padahal saya cuma lurus. Ternyata ibu-ibu, mobilnya kecil lagi. Mobil kita mobil gede. Zulmaniyah mau muncul. Dia buka kacanya, dia bilang, goblok kau. Saya lihat orangnya, kita manis sedikit lah. Yang saya ingat Jamalu Sayyidina Muhammad. Gak jadi balas, kamu juga goblok. Gak jadi. Saya cuma bilang, gak jadi bilang dia jelek. Padahal mau bilang, saya mau bilang ANJING. Serius, karena lidahnya mau keluar. Goblok gitu. Alhamdulillah. Untung pernah ngaji ilmu ma'rifat. Ma'rifat tuh mungkin dia kesurupan jin kilap kali. Jin menggonggong. Dunia ini ada tubuh kita, ada pohon. Nah, ada orang nyembah pohon, benar kan? Ada kertas, tulisan jadi jimat, maka ada orang nyembah jimat. Ada orang nyembah batu, ada nyembah obat, ada nyembah dokter, ada nyembah guru, macam-macam. Nah, itulah perwujudan syaitan. Dan yang paling berbahaya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, syarrul fitan itu adalah ulama usu, ulama yang ulama yang jahat, bukan ulama yang beda coblosan nama kita, tapi ulama yang kata-katanya membuat orang bermusuhan dan benci-bencian. Nauzubillah min zalik. Saya mau tanya lagi, siap berbeda pilihan? Siap tidak membenci? Kesel sih boleh,
kita ajak nyoblos, dia nggak mau. Asal aja tapi jangan ben. Ada 7 per 1 sudah setengah. Janganlah. Saya bacakan 7-nya, nanti silakan didalami. Nanti saya ambil 1 saja untuk menjelaskan. Yang kedua, tabiat. Bukan tabiat bahasa Indonesia, tapi tabiat dalam bahasa Arab, yaitu bawaan watak kita dari diri ini. Karena tubuh ini terdiri dari 4 anasir, dan dia sama dengan anasir unsur yang ada pada hewan, maka di dalam diri kita ada syahwat yang sama dengan hewan. Bener gak? Hewan makan? Kan gak? Ya, ada yang gak makan sini, beda sama hewan. Mau beda sama hewan bukan dengan cara tidak makan, ya, lain. Caranya makan, bukan dengan syahwat. Kapankah di antara ikhwan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, mulai makannya tidak dengan nafsu makan? Maka ada ilmu istinja, ya kan? Ada ilmu mandi junub. Itu turunan-turunan semua. Berarti turunannya apa? Ilmu makan. Karena jangankan syahwat makan, syahwat selangkangan pun dia mampu kendalikan. Nah, itu bahasa kasarnya. Mohon maaf, itu bahasa vulgar. Nafsu antara 2 paha pun dia mampu kendalikan. Jadi kalau kita sedang syahwat, nafsu lawan jenis kepada istri atau istri kepada suami, coba rasakan zikir. Sebut nama Allah. Allah, Tuhu Allah, la ilaha illallah, karena zikir paling afdal la ilaha. Apakah nafsunya melemah atau nafsunya menguat? Menguat. Sudah berapa hari gak ketemu? Oh masih muda, bawahnya atasnya enggak. Kalau nafsunya menguat, berarti dari nurullah. Kalau tidak, berarti minaz zulumat, dari. Jadi ternyata bersih hati dalam ilmu ma'rifatullah bukan berarti menghindari hubungan suci itu. Hubungan spesial suami istri itu, kalau dalam agama kita, justru itu bukti kebersihan qalbu. Makanya baginda Rasulullah SAW istrinya lebih dari 1. Sesuai doa Kiai Hasan untuk Guru Mahmud. Sayang yang didoain Guru Mahmud doang. Saya pengen didoain tadi tuh. Gimana tuh baby? Masya Allah. Jangan salah paham. Dalam Islam, orang suci bukan tidak melakukan hubungan syahwat. Bukan. Orang suci yang menyalurkannya dengan cara yang suci. Maka Sayyidina Muhammad SAW tidak pernah menggauli istrinya dalam keadaan nafsu menggebu-gebu, enggak. Selalu itu disebut asyahwah an-nuraniyah, syahwat yang bersumber dari cahaya, bukan syahwat zulmaniyah, bukan syahwat. Jadi wajar kalau anak kita agak bandel-bandel dikit, atau kita mungkin orang yang bandel, orang tua kita dulu mungkin menggebu-gebu. Cobain aja, ibu, ntar kalau pulang yang sudah halal, zikir ketika melakukan itu. Kenapa urusannya dengan makan? Makan itu nafsu yang lebih kecil dari urusan hubungan badan. Kalau orang mampu mengendalikan makannya dalam zikrullah, pasti dia melakukan hubungan suci itu dengan zikrullah. Pasti dia makan niatnya supaya mampu beribadah.
Makan, makanya laki-laki, perempuan makan yang sehat. Menyebut nama Allah. Karena hubungan suci itu ibadah. Hubungan suci suami istri itu ibadah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Itu alat vitalmu itu juga bersedekah, juga ada ibadahnya. Selamat bersedekah. Belum minta ke ayah anda, jodohin segera ya. Yang ketiga, yazhar fil a'mal lis-salihin. Kadang-kadang syaitan itu menyatakan dirinya, dia mengambil kesempatan dalam aktivitas amal-amal orang soleh. Nanti ada ngomong nih, berkat saya selawat hari nggak hujan. Ya, banyak ngomong begitu. Zikir tahajud malam tadi, bangun pagi, sholat subuh, pulang subuh, tetangga belum hidup lampu dapur sama WC-nya, dia bilang itu munafik, itu keluarga munafik. Ternyata itu keluarga kiai baru pindah malam tadi, kecapean pindah ketiduran. Dia mengatakan si kiai munafik. Nuduh orang munafik itu namanya baghdha, adawah, kebencian, ngajak bermusuhan. Itu syaitan, tapi zahirnya sholatnya, oh itu kan sholat tahajud malam tadi. Belum, itu tahajud semalam, baru setahun, baru 3 tahun, iblis ribuan tahun dia ibadah di surga. Jangan bangga-bangga kita sudah punya zikir, ya? Biasa aja. Kadang-kadang iblis masuk. Nah, tadi kan dia punya channel ke dalam. Dia rusak niat seorang. Karena niat itu muqtarinatun bil a'mal. Niat itu barengan dengan fi'il. Awal berniat benar, lagi bertugas, lagi khidmat di majelis, ikhwan ma'rifatullah, pengurus-pengurus, lagi khidmat kepada ayahanda, tersinggung sedikit, langsung kemudian mencari kesalahan beliau. Kurang diperhatikan sedikit, langsung cari-cari, oh benar di kelompok sesat, nanti dia lapor MUI, daftar kesesatan. Kiai Jumair. Nanti bisa begitu. Karena di Jakarta saya ketemu zuriat kiai yang baru meninggal kiainya 2 tahun atau 3 tahun lalu, muridnya yang sudah lama ngaji memfatwakan ajaran kiainya sesat, mursyidnya sesat, cuma karena persoalan sanadnya dia nggak ketemu, karena persoalan hadis-hadisnya dia lihat kurang sahih. Dia nanya sanad, jangan nanya ke ahli ma'rifatullah. Nanya sanad, cari ahli hadis yang belajar ma'rifatullah. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita kalau sudah beramal ngerasa sesuatu. Yang keempat, apa yang keempat ini sudah? Ketiga, keempat, kelima. Sebelum yang kelima, keempat tadi niat. Pernah nggak baca Quran niatnya untuk supaya terdengar tetangga? Karena kencengin baca Quran supaya tetangga dapat nur, atau supaya kedengaran tetangga. Atau pernah nggak nih bapak-bapak ini tahajud malam hari tidak lipat sajadahnya supaya nanti istrinya bangun lihat, wah suamiku tadi tahajud.
Pernah nggak? Yang kelima ini yang paling berat, al-ilmu. Syaitan ini bisa muncul pada orang yang berilmu. Ilmu itu milik Allah. Ciri-ciri ulama su, kata Imam Sya'rani, dia cari dunia dengan ilmu akhirat. Dia cari popularitas, ingin dapat dana, duit, ingin kemewahan dunia dengan cara apa? Dia jual akhirat. Tapi ulama boleh mewah, ulama boleh apa? Imam Syazili imam kaya, gak ada beliau ngasih, bagi terus. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, imam ahli sunnah yang sezaman dengan Asy'ari, itu imam kaya. Kalau bagi-bagi, orang bagi dia juga, tapi dia lebih banyak berbagi kepada orang. Apa ciri-cirinya orang-orang yang seperti ini? Dia gunakan ayat-ayat dalil-dalil untuk kepentingan sesaat. Nah, sesaat itu hari ini bisa politik. Hadis-hadis tentang akhir zaman sudah banyak dipakai untuk kepentingan politik. Betapa Rasulullah murka kepada orang ini. Rasulullah nggak pernah bermaksud A, dia maksudkan A. Hati-hati. Ini banyak hadis-hadis akhir zaman dipelintir untuk hanya 5 tahun mimpin. 5 tahun doang mimpin, pakai hadis yang sudah lebih tua, melebihi 1400 tahun. Itu ulama su namanya. Menggunakan ayat-ayat Allah yang tidak Allah ciptakan, karena kalam Allah laisa biharfin wala bisautin. Yang keenam, yazhar fil adat wa talabir rahat alal muridin as-sadiqin. Syaitan itu muncul dalam kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, dan juga keinginan untuk rehat pada murid-murid yang tadinya dia sungguh-sungguh. Contohnya gini, waliullah itu nggak perlu wiridan, Pak, Ibu. Halo? Waliullah tidak perlu wiridan. Kenapa? Wiridannya wali tafakkur, wiridannya murid tazakkur, zikir ngaji. Kalau wali satu nafas saja mengenang Allah, itu lebih afdol dari sholat murid yang belum mengenal Allah. Hadis-hadisnya banyak tentang itu. Mereka belum sholat, tidur aja lebih mulia daripada orang yang tidak kenal Allah. Tidur. Jadi kalau kita sholat dekat orang yang arif billah, dia lagi tidur, itu setan gak boleh diganggu, Pak. Padahal dia lagi, kenapa? Takut kalau dia lagi ganggu, orangnya bangun. Itulah BLON-nya syaitan. Dia nggak tahu syaitan itu arif billah kalau tidur ruhnya bangun. Apalagi kalau mati. Idza matu intabahu. Manusia itu pada hakikat sedang tidur. Kalau mereka mati, saat itulah mereka bangun hidup yang sebenar-benar. Jadi kalau ada guru kita wafat, ini 10 tahun ditinggal oleh Al-Murabbi Al-Mukarram Syekh Muhammad Saman Al-Bajari, itulah hidup beliau sebenarnya. Coba ajak hidup lagi nggak mau, udah enak. Jadi hati-hati murid, karena melihat guru kok ngomong-ngomong doang, ngajar-ngajar doang, nggak wiridan. Nah, guru ngurusin. Guru ada nur kewaliannya. Dia nggak perlu capek-capek wirid, karena wirid dia cukup satu nafas. Maka Imam Abu Yazid bicara begini, apa kata beliau? Seandainya para murid ikhwan ini melihat kita sekarang, tidak memahami masa lalu kita dulu yang berjibaku dengan wirid, jalan, riyadhah, mujahadah,
tazandaku, mereka pasti akan zindik dan fasik. Dikira jadi wali cukup ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah ini saya banyak ketemu santri begini, Buya ini ngapain wirid-wirid, kita mah wiridnya ngopi. Santri ngomong begitu. Lo kalau ngopi sudahlah kulitnya hitam, kopinya juga hitam, ngomong barusan dengan hati yang hitam. Kenapa? Dia tidak tahu posisi. Jadi kalau murid, apa senjatanya murid? Zikrullah. Zikrullah saiful muridi. Kata Imam Abu Ali At-Taqqa, zikrullah itu senjatanya murid. Kalau senjata tidak pernah diasah, jadinya. Jadi kalau sudah tahu zikir subhanallah, nggak diamalkan 100 pagi, 100 sore, itu zikirnya gimana? Tumpul nggak? Wajar doa kita tidak makbul. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir paling hebat la ilaha illallah. Tapi kalau tidak dilatih, karamah nggak? Siapa yang nggak akan dapat karamah? Dukun, karena dukun sering ada orang datang minta doa, minta obat. Dukun itu kalau penutup zikirnya selalu doanya selalu bi barokati la ilaha illallah, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ya, lebih banyak dukun baca la ilaha illallah pada ustaz. Akhirnya si ustaz sakit datangnya ke dukun. Akibat si ustaz sebelum jadi ustaz gak mau wiridan. Mesti wiridan. Itu maksud Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Para murid pemula jangan langsung baca kitab ini sendiri, mesti dibimbing oleh guru. Nanti guru ambil komposisi yang cocok untuk murid. Boleh dibaca, tapi pakai guru. Jangan baca-baca sendiri. Nanti ketemu di sini. Oh, iblis itu masih dari Nur Muhammad. Oh, kan gawat Pak. Orang itu nanti menghormati iblis, gawat nanti. Dan yang terakhir, ini ujian untuk pemegang ilmu ma'rifat. Al-ma'arif al-ilahiyah yazhar fiha ala siddiqin wal awliya wal arifin illa man hafizahullah. Ilmu ma'rifat pun orang punya ini belum selamat. Meskipun dia disebut wali, siddiq, awliya, arifin, ternyata wali bisa diturunkan dari kewaliannya. Dulu Imam Abu Yazid meludah di dalam masjid. Datang seorang ibu-ibu, seorang waliullah, kasyaf ke langit. Bisa baca nama aulia di langit. Itu nama beliau redup-redup. Apa kata beliau? Hei Abu Yazid, jangan engkau melanggar adab di masjid di Baitullah. Jangan meludah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Aku khawatir karena adabmu yang jelek itu, namamu dihapus dari daftar para aulia. Berarti aulia itu udah daftarnya Pak. Ini aja sekarang calon-calon presiden lagi daftar nama cawapres. Siapa yang pas? Tulis hapus. Tulis hapus. Belum selamat. Udah jadi bisa diturunin nggak? Gus Dur wali bisa diturunin. Apalagi presiden yang bukan wali bisa diturunin. Kapan orang-orang yang belajar ma'rifat dia dipinjam oleh syaitan? Sekarang udah mulai muncul. Kalau di tanah Jawi, di tanah Melayu ini, negeri kita Nusantara, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, masuknya iblis, talbisnya iblis muncul dari kajian-kajian wujud. Maka sekarang kita dengar ada orang gak ngerti bahasa Arab, ngajar ma'rifat. Apa kata dia? Muhammad itu wujudnya Allah. Muhammad itu Allah. Padahal ada penghubung antara kata Muhammad dan Allah itu. Yang tepat gimana kalimatnya tadi? Sayyidina Muhammad SAW
satu sir tajalli zatnya Allah. Mesti ada lafaz tajallinya. Tajalli itu Allah menyatakan dirinya. Inilah yang dikalamkan Allah dalam ilhamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam risalah Ghausiyah nomor 2 atau nomor 3, silakan dicek apa kata beliau. Wahai Al-Ghaus Al-A'zam. Itu panggilan Allah kepada siapa? Abdul Qadir Jilani. Ini nama rohani beliau di sisi Allah. Ma zahartu li insan. Tidaklah aku pernah menampakkan tentang diriku, tentang tajalliyatku kepada manusia sebagaimana aku menampakkannya kepada makhluk yang lain. Itulah makna ayat, kami aradnal amanat, kami tawarkan amanah ini kepada langit bumi, semuanya nolak. Gunung nolak. Coba lihat, gedean kita apa gunung? Apa yang gede? Fisiknya. Tapi kolbunya gunung kecil. Gunung itu ada ruhnya. Apa dalilnya? Hadis sahih, Sayyidina Muhammad SAW naik gunung Uhud, lalu beliau berkata, wahai Uhud, kami cinta kepadamu. Maka Uhud itu salah satu namanya Al-Jabal Al-Mahbub, gunung yang dicinta sang pencinta hakiki, baginda Rasulullah SAW. Berarti Uhud ada ruhnya nggak? Ada ruhul jabal, itu ada. Tapi si Uhud tidak dapat sir tajallinya Allah Subhanahu wa taala seperti dapatnya manusia. Jadi yang dapat amanah ilmu ini siapa? Jadi bahasa Syekh Ahmad Saman Al-Banjari itu pas. Pengemban ilmu. Pak, gimana kalimatnya? Tanda? Pengemban mutlak, pewaris, pelanjut, penyampai, itu istilah semua turun dari istilah-istilah tadi. Istilah aradnal amanah, kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, tak ada yang terima. Di bab ma'rifatlah muncul iblis yang dulu sudah pernah mengalami beberapa rahasia zikir, tapi dia tidak sampai kepada asir al-Muhammadi, sir Sayyidina Muhammad SAW. Itulah asbabnya iblis tidak sanggup menyerupai Nabi Muhammad SAW, tapi masih sanggup menyerupai Nabi Isa. Hati-hati, masih sanggup menyerupai Nabi Daud, Nabi Musa, masih bisa. Tapi kalau Nabi Muhammad, kenapa? Dalam tirakatnya iblis yang ribuan tahun berwirid, dia belum wusul sudah ingkar. Belum wusul sudah ingkar. Belum sampai, dia sudah merasa dirinya sesuatu. Dia sudah memakaikan jalal Allah, padahal tidaklah dia sumbernya jalal Allah. Saudara-saudari keberkahan Allah, disinilah banyak orang-orang tergelincir lalu mengatakan, aku Allah, aku zat Allah, aku sifat Allah. Lalu dia mengatakan, syariat bagiku tidak laku, nora. Maka dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mulai merendahkan syariat. Bedakan ya, maksiat dengan merendahkan syariat beda. Adakah di antara yang hadir ini yang tadi tidak maksiat? Ada? Ada yang nggak maksiat yang tadi? Bagi saya, 1 detik tidak ingat Allah itu maksiat. Bagi saya, mandang sesuatu lalu tidak ingat Allah itu maksiat. Tak tahu bagi yang di depan saya. Gak ada ya. Berarti semua kita pemaksiat? Benar? Benar. Semua kita pendosa? Kullu bani Adam khata'un. Saya sampaikan ini 2-3 kali Pak, hadis ini di 3 tempat. Semua Bani Adam pasti berdosa dan salah.
Bani pasti merasa salah. Maka orang yang nggak merasa bersalah, Bani Iblis. Ada yang nggak merasa bersalah? Nah, maka nanti mohon maaf panitia, nanti ada kesalahan nih, terus nggak merasa salah. Itu udah kemasukan. Di rumah tangga tengkar, nggak ada yang ngaku salah. Dua-duanya udah kena iblis, kena syaitan. Saudara-saudari kebukaan Allah, ilmu ma'rifat mesti fana dalam An-Nur Al-Muhammadi, maka disebutlah Al-Ma'rifah Al-Muhammadiyah, ma'rifat Nabiuna Muhammad SAW. Ma'rifat yang 4 paketnya: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dari syariat ke hakikat ke thariqat namanya alam malakut. Ciri-cirinya wirid. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat tabiat malaikat, berwiridlah, berpuasalah, tahajudlah. Malaikat nggak tidur, kurangin tidur. Malaikat istiqomah, disiplin beramal. Dari tarekat kepada hakikat disebut alam jabarut. Disitulah mulai muncul natijah zikir berupa makna, berupa kebahagiaan. Nah, mulai muncul. Jadi kalau orang baru bertorikot belum, maka wajar ada orang bertorikot pas iri-iri dengki. Tapi kalau sudah masuk dari tarekat masuk ke hakikat, sifat-sifat itu sudah hancur. Dari hakikat ke ma'rifat al-Muhammadi, ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW, disebut dengan alam lahud. Apa namanya? Disitulah kul huwallahu ahad diturunkan Allah. Jadi kul huwallahu ahad, kenapa surat ini sepertiga Quran padahal dia cuma 2 baris? Karena dia dari dimensi yang berbeda, ya, dari alam yang berlain dengan surat-surat yang lain. Bapak Ibu yang berkata Allah, semoga sedikit pembacaan kitab Al-Insan Al-Kamil ini dapat memperkuat keyakinan kita bahwa warisan Syekh Haji Muhammad Samman Al-Banjari yang kemudian diajarkan terus oleh penerusnya, wabil khusus Ayahanda Haji Jumairi Dahri, bahwa semua itu bukanlah bid'ah. Semua itu ada usulnya, ada dalilnya, ada pendahulunya yang dapat kita ikuti. Semoga Allah meridhoi beliau yang sudah wafat atau beliau yang sedang melanjutkan perjuangan itu, dan semoga yang membersamai beliau dibersihkan kolbunya, dibersihkan darahnya daripada sentuhan-sentuhan syaitan, dan Allah leburkan kolbunya. Allah berikan cahaya darah dagingnya dengan nur Muhammad SAW.